Film dibuka di sebuah markas barang haram. Ketika itu, sekelompok polisi yang dipimpin oleh Tony menggerebek markas tersebut. Sehingga pada akhirnya, mereka berhasil menyita paket barang haram siap edar yang diperkirakan bernilai jutaan dolar. Mereka juga berhasil meringkus bandar paling diincar yang diketahui bernama Edo. Saat akan digiring menuju ke kantor polisi, Edo sempat mengancam Tony, yaitu si ketua polisi. Edo mengancam kalau bosnya pasti akan balas dendam atas kerugian besarnya yang disebabkan oleh Tony hari ini. Akan tetapi, Tony hanya menanggapi ancaman tersebut dengan senyuman yang menghina. Sehingga membuat Edo semakin murka dan langsung menyerang Tony. Sehingga Tony dengan terpaksa harus menembak Edo, sampai akhirnya si bandar itu pun tewas di tempat. Di balik itu, Tony baru menyadari kalau di markas tersebut telah dipasangi peledak level tinggi. Akan tetapi, Tony berhasil keluar sebelum markas tersebut pada akhirnya menjadi luluh lantak. Adegan berpindah di tempat lain, yang mana kita semua akan diperkenalkan dengan Jack yang berprofesi sebagai kuli bangunan. Jauh sebelum menjadi kuli bangunan, Jack ternyata dulunya adalah seorang tentara pasukan khusus yang sangat ditakuti karena kebrutalannya. Tidak hanya brutal, Jack juga suka main hakim sendiri dan menentang perintah atasannya. Sehingga pada akhirnya, Jack berujung dipecat dan beralih profesi menjadi seorang kuli. Selesai melakukan pekerjaannya, Jack malah mendapatkan kabar buruk dari seorang tetangganya, bahwa istri Jack yang berada di rumah diculik sekelompok orang bertopeng. Mengetahui akan hal itu, tentu Jack menjadi panik dan bergegas akan pulang ke rumah. Namun saat akan beranjak pergi, Jack malah dicegat sekumpulan preman yang hendak balas dendam. Karena sebulan yang lalu, Jack telah menghajar mereka sampai babak belur, karena mengganggu seorang wanita saat di bar. Jack tengah kesal karena istrinya diculik, ia pun langsung melampiaskannya, dengan menghajar para begundal ini, sampai cedera patah tulang. Namun setelah berhasil meratakan mereka semua, polisi malah datang, dan langsung memboyong Jack ke kantor polisi. Di kantor polisi tersebut, Tony diminta menghadap si ketua. Si ketua polisi meminta Tony untuk menjebloskan Jack ke dalam penjara. Karena Jack telah menghajar geng preman, sampai mereka terbaring koma di rumah sakit. Akan tetapi, Tony menolak memenjarakan Jack, karena ternyata, Jack adalah sahabat baiknya. Tony mengatakan, kalau sahabatnya yaitu Jack, hanya bertindak untuk membela diri, dari geng preman yang kerap mengusiknya. Karena jika geng preman itu, berani mengusik Tony, Tony juga akan melakukan hal yang sama, seperti yang dilakukan oleh Jack. Setelah itu, Tony lantas menemui Jack, dan langsung melepaskan borgolnya. Jack lantas memberitahu Tony, kalau sekarang, istrinya telah diculik. Jack menduga kuat, kalau pelaku penculikan tersebut, adalah geng mafia lokal, yang memang bermasalah dengan Jack. Mengetahui akan hal itu, Tony pun berjanji, akan membantu Jack menyelamatkan istrinya. Mengingat, saat ini Tony sedang dalam misi, memberantas seluruh kelompok mafia, yang menjalankan bisnis barang haram. Akan tetapi, Tony tidak bisa bertindak sekarang, karena ia belum mendapat surat izin, dari atasannya. Tony lantas berpesan kepada Jack, agar sebaiknya, ia tidak main hakim sendiri. Mengingat, geng mafia itu berjumlah ratusan orang, dan memiliki senjata lengkap. Setelah itu, Jack pun langsung meninggalkan kantor polisi tersebut. Di malam harinya, Jack minum sembari mengenang, kenangan manis bersama istrinya. Jack tidak bisa menyembunyikan kesedihannya, atas apa yang dialami oleh sang istri. Jack juga semakin murka kepada geng mafia tersebut. Sampai pada akhirnya, Jack memutuskan akan membantai mereka semua satu persatu.
God. Pada malam berikutnya, kita akan diperkenalkan dengan Jason, seorang pendeta gadungan yang merupakan salah satu tangan kanan bos mafia. Tampak ia sedang menyandra seorang gadis yang bersiap akan ia cocol. Tapi sebelum hal itu sempat terjadi, Jack pun muncul dan langsung membantai si pendeta gadungan. Setelah itu, Jack melepaskan gadis tersebut dan menyuruhnya untuk segera pergi. Beberapa jam setelah itu, kematian si pendeta gadungan sampai juga ke telinga ketua mafia yang diketahui bernama Andre. Salah satu rekan bisnisnya tampak begitu kesal kepada Andre, yang malah mencari gara-gara dengan Jack dengan berani menculik istrinya. Padahal si ketua mafia sendiri tahu kalau Jack adalah mantan tentara pasukan khusus yang tidak mudah untuk dikalahkan. Tak terima direndahkan, Andre langsung menghabisi rekan bisnisnya tersebut. Wrong. Andre kembali menegaskan kepada seluruh rekan bisnisnya agar jangan pernah lagi merendahkan dirinya. Sepertinya si ketua mafia ini begitu cukup percaya diri mampu membantai Jack yang hanya seorang diri. Mengingat istri Jack kini sudah berada di tangannya. You have said. Story is something nice. Berpindah ke Jack yang kembali menemui Tony di sebuah klub malam. Jack melapor kepada Tony kalau dirinya sudah memulai misi untuk menyelamatkan istrinya. Bahkan, Jack sudah menghabisi salah satu orang kepercayaan Andre, ketua mafia yang telah menculik istrinya. Jack berkata kalau ia terpaksa harus bertindak cepat sebelum istrinya sampai kenapa-napa. Walaupun Jack harus bertindak sendiri tanpa bantuan dari Tony yang masih menunggu surat izin dari atasannya. That apparent priest now a murder on unnoticed. I take over what the system has failed. Mendengar hal itu, akhirnya Tony pasrah jika Jack harus main hakim sendiri dengan cara yang brutal. Bahkan, Tony siap membantu Jack dalam membantai geng mafia tersebut, sekaligus menyelamatkan istri sahabatnya. Walaupun Tony sendiri masih belum mendapat surat izin dari atasan mengenai misi meringkus geng mafia Andre. So you're John. Ketika Tommy pergi ke toilet, Jack malah dikerumuni oleh beberapa orang wanita gemoy. Yang mana ternyata, mereka adalah anak buah Andre, yang ditugaskan untuk menghabisi Jack dengan cara dirayu terlebih dahulu. Akan tetapi, Jack tak semudah itu tergoda, sehingga terjadilah aksi baku hantam. Di tengah itu, Tony pun muncul, dan langsung membawa Jack pergi dari klub malam tersebut. Adegan berpindah di keesokan malamnya, yang mana Tony tengah mengantar pacarnya keluar kota. Karena Tony tak ingin si pacar diculik kelompok Andre, seperti yang terjadi kepada istri Jack. Mengingat, Tony dan juga Jack sekarang tengah dalam misi besar, yaitu membantai Andre dan kelompoknya. Awalnya si pacar kesal, karena Tony malah mencari masalah dengan geng mafia Andre, yang sangat berbahaya dan brutal. Akan tetapi, si pacar akhirnya memaklumi, karena ini memang sudah menjadi tugas Tony, yang merupakan seorang polisi. He made a change. For whatever reason, her father. Namun di tengah jalan, Tony dicegat oleh Andre, dan kelompoknya yang bersenjata. Kemudian, Andre menculik pacar Tony. Tony yang dalam keadaan terpojok, hanya bisa pasrah, melihat pacarnya diculik begitu saja. Kemudian, Andre lantas mengancam Tony, agar tidak ikut campur, dalam urusan antara dirinya dan Jack. Apabila Tony bersikeras ingin ikut campur, maka pacar Tony lah, yang akan menanggung akibatnya. Setelah itu, mereka mengikat Tony, dan ditinggalkan di tengah jalan. Beberapa jam setelah itu, Jack pun akhirnya muncul, dan langsung menolong Tony. Lalu Tony menceritakan perihal pacarnya yang telah diculik oleh kelompok mafia Andre. Yang mana itu artinya, kini Jack dan juga Tony memiliki misi yang sama, yaitu menyelamatkan pacar masing-masing. Malam itu juga, Tony dan Jack mulai bergerak, menculik para rekan bisnis Andre. Shut up. Hingga pada akhirnya, Jack dan juga Tony berhasil menculik mereka di tempat masing-masing.
Kemudian, Jack dan juga Tony membawa mereka ke sebuah tempat sepi untuk diinterogasi. Namun sebelum interogasi dimulai, Jack akan memberi mereka semua sedikit pelajaran terlebih dahulu. Selesai itu, barulah Jack mulai menginterogasi mereka bertiga terkait keberadaan si ketua mafia dan juga markas barang haramnya yang lain. Namun bukannya menjawab, salah satu dari mereka bertiga malah berusaha untuk melarikan diri, sehingga inilah yang terpaksa Jack perbuat. Melihat aksi Jack yang sangat brutal, pada akhirnya, kedua bandar ini bersedia buka mulut. Setelah mengantongi alamat keberadaan si ketua mafia, Jack dan juga Tony mulai beraksi malam ini juga. Setibanya di tempat tujuan, mereka berdua mulai berpencar. Jack menyusup dari pintu depan, sedangkan Tony menyusup dari pintu belakang. Setelah berhasil menyusup ke dalam, Jack pun mulai membrutal. Bahkan, Jack berhasil membantai mereka semua, sebelum Tony berhasil masuk ke dalam markas. Aksi brutal Jack berlanjut di ruangan berikutnya. Yang akan Jack lawan kali ini adalah sekumpulan geng motor. Namun tak membutuhkan waktu yang lama, Jack dapat dengan mudah meratakan mereka semua. Tapi di balik itu, Andre si ketua mafia sedang memantau pergerakan Jack lewat monitor di ruangan rahasianya. Melihat anak buahnya banyak yang gugur, Andre lantas menugaskan pacarnya yang gemoy untuk merayu Jack. Si wanita ini lantas menghampiri Jack, yang mana ia mengaku sebagai seorang tawanan yang membutuhkan pertolongan Jack. Sehingga pada akhirnya, pacar Andre berhasil mengelabui Jack. Di waktu yang bersamaan, Tony juga berhasil dilumpuhkan. Setelah tersadar, Jack dan juga Tony sudah dalam keadaan dirantai di dalam sebuah ruangan. Di dalam ruangan tersebut, ternyata juga ada pacar Tony. Tak lama berselang, Algojo Andre pun masuk dan berniat akan menyiksa Jack. Akan tetapi, Jack lah yang lebih dulu membalikan keadaan. Akibat dari itu, Jack pun digantung, agar tidak membrutal lagi. Namun hal itu, sama sekali tidak mampu melemahkan mental Jack. Yang paling membuat Jack khawatir, justru adalah keselamatan istrinya, apakah masih hidup, atau malah sudah tewas. Karena kalau memang masih hidup, kenapa tak dikurung di ruangan ini, bersama dengan pacar Jack? It doesn't really matter. Shika's eye had just hit her. Could I have done that? Kemudian, Tony bertanya kepada Jack, apa sebenarnya motif Andre dalam menculik istri Jack. Jack lantas menjawab, kalau ini semua, motifnya adalah balas dendam. Saat Jack masih menjadi tentara pasukan khusus, ia ditugaskan menghabisi Andre, yaitu si ketua mafia. Akan tetapi, Jack malah tanpa sengaja menghabisi istri Andre, yang kala itu menyerangnya. Sejak saat itulah, Andre dendam kepada Jack, dan berujung menculik istrinya. Lalu di malam harinya, Andre memanfaatkan kebrutalan Jack dengan memaksanya bertarung. Karena selain berbisnis barang haram, Andre juga menjalankan bisnis tarung liar. Jack dipaksa melawan Cargo, yang merupakan petarung handal, yang sampai detik ini, belum ada yang dapat mengalahkannya. Jack yang memang hobi berduel, tampak tak ada sedikit pun raut takut di wajahnya. Sehingga duel mematikan ini, pada akhirnya dimulai. Jack yang terluka dan kelelahan, sempat dibuat tumbang oleh Cargo. Akan tetapi, Jack seketika teringat akan sosok istrinya, yang pada akhirnya, membuat Jack kembali bersemangat. Di tengah duel yang semakin sengit, Tony yaitu sahabat Jack, pada akhirnya, berhasil melepaskan diri. Berpindah ke Jack, yang pada akhirnya, berhasil menghabisi Cargo.
Namun seusai itu, Jack malah ditodongi senjata dari segala arah dan bersiap akan dihabisi. Sementara si ketua mafia sudah kembali ke ruangan rahasianya. Akan tetapi, inilah yang terjadi. Jack berhasil diselamatkan oleh Tony yang telah berhasil melepaskan diri. Setelah itu, Jack dan Tony lanjut membrutal, membantai para anak buah Andre yang masih tersisa puluhan orang. Sampai pada akhirnya, Jack berhasil menemukan si ketua mafia. Dalam keadaan terpojok, Andre memberitahu Jack bahwa istri Jack telah Andre suntikan dengan narkoboy varian baru. Yang mana efek dari narkoboy tersebut bisa merubah manusia, bertingkah seperti binatang buas. Bahkan, efek dari narkoboy tersebut bisa membuat manusia yang memakainya memiliki kekuatan 10 kali lipat dari manusia normal lainnya. Big Johnny. Mendengar hal itu, tentu Jack menjadi sangat murka. Kemudian tanpa ragu sedikit pun, Jack langsung menghajar Andre. Akan tetapi, Andre sangat sulit untuk ditumbangkan, akibat efek dari narkoboy varian baru, yang sebelumnya ia pakai. Di waktu yang bersamaan, Tony masih lanjut membrutal, menghabisi para anak buah Andre, yang masih tersisa. Yaitu dengan menggunakan senjata, yang menjadi keahliannya. Setelah berhasil membantai mereka semua, Tony lantas mengarah ke sebuah ruangan, yang terdapat ribuan manusia, yang bertingkah seperti binatang buas. Yang mana mereka semua ini, telah terpapar narkoboy varian baru. Mereka bersiap akan menyerang Tony, sehingga inilah, yang terpaksa Tony perbuat. Berpindah ke Jack, yang berusaha melarikan diri dari serangan Andre. Sampai pada akhirnya, mengarahkan Jack ke sebuah ruangan, tempat di mana istrinya dikurung. Akan tetapi, istri Jack juga sudah terpapar cairan narkoboy varian baru. Melihat keadaan istrinya yang memprihatinkan, tentu Jack merasa sangat bersedih. Yang mana itu artinya, si istri sudah tidak lagi bisa tertolong, dan terpaksa harus dihabisi, agar tidak membahayakan manusia lainnya. Di waktu yang bersamaan, Andre pun muncul, dan kembali menyerang Jack. Namun kali ini, Jack mencoba melakukan perlawanan, dengan sekuat tenaga yang ada. Alhasil, si ketua mafia ini, pada akhirnya tewas di tangan Jack. Beralih ke pacar Tony, yang berusaha melarikan diri. Namun sialnya, ia malah diserang, oleh seorang anak buah Andre, yang masih tersisa. Beruntung Tony muncul tepat waktu, dan berhasil menyelamatkan pacarnya. Sehingga pada akhirnya, Andre dan seluruh kelompoknya, semuanya berhasil dibasmi. Sementara Jack sendiri, terpaksa harus mengikhlaskan istrinya tewas. Kemudian, Jack meledakkan gedung markas tersebut, untuk memastikan semua manusia, yang terpapar narkoboy varian baru, dimusnahkan sampai ke akar-akarnya. Berpindah ke Tony, yang melapor kepada atasannya. Terkait kelompok mafia Andre, yang menjalankan bisnis narkoboy varian baru, yang bisa merubah manusia menjadi monster. Atas dasar itulah, Tony dan juga Andre, terpaksa harus membasmi mereka semua. Yaitu seluruh kelompok Andre, termasuk ribuan manusia, yang terpapar narkoboy varian baru tersebut. Akan tetapi, atasan Tony sama sekali tidak percaya, dan malah memecat Tony, secara tidak hormat. Karena Tony telah menjalankan misi berbahaya, tanpa mengantongi surat izin resmi, sehingga menyebabkan ribuan manusia tewas. Pada akhirnya, Tony bergabung bersama Jack, dalam meratakan semua kelompok mafia, yang menjalankan bisnis barang haram. Di mana cara yang mereka pakai, terbilang sangat ekstrim, dan sudah pasti melanggar hukum. Kemudian, film pun selesai.